adik-adik yang sudah bergabung. Ada Laura. Halo. Ada Anastasia. Hai, suaranya mana nih? On cam dong. Kak. Ladies. Halo, Kak. Arpa. Arpa mana suaranya nih? Ya, Kak. Halo, Rosel. Halo, Kak. Halo, Yolanda. Halo, Kak. Hai, Maher. Hai, Kak. Halo, Jevon. Halo, Kak. Halo, Aaron. Mana nih suaranya? Indra. Oke, adik-adik yang sudah bergabung boleh dinyalain kameranya. Hai. Wah, Laura keren. Semangat. Merdeka, Laura. Laura merdeka. Yang lain boleh di on cam ya adik-adik. Kita sambil nunggu teman-temannya yang lain ya untuk join. Hai, ada JC, dibaca JC kan ya, benar. Halo. Hai, yang udah on cam nih ada Laura, ada Yolanda. Halo. Yang lain, ayo dinyalain kameranya biar bisa kakak-kakaknya bisa ngeliat nih wajah-wajah adik-adik pettingnya. Masih pagi, pasti harusnya masih pada seger-seger, ya kan? Hai, Anastasia. Tuh kan, cantik kan? Hai, Abigail. Queen Vina. Ih, mantap. Halo. Halo, Gladys. Kenapa cuma jidatnya? Kelihatan mukanya ya, biar aku bisa lihat muka-mukanya. Ada Caca yang bergabung, Claudia Abel. Ya udah adik jangan lupa dinyalain kameranya. Kita mungkin mau latihan lagu dulu kali ya, Kak? Gimana? Boleh ya? Oke, adik-adik, sekarang kita mau latihan lagu dulu sebelum kita mulai ibadahnya. Untuk lagu Menghadap Tuhan, ada lagu dari PKJ
4, baiknya yang pertama dan kedua, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa bersama Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengulaskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Oke, untuk lagu yang kedua, ada lagu Masuk Firman dari KJ 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Oke, untuk lagu selanjutnya ada dari GB 50. Sebentar, sorry. Ada dari GB 50, bait yang pertama dan kedua, Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidup
Lagu selanjutnya yaitu lagu persembahan ada dari KMM 92. Bait yang pertama dan kedua, kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Untuk nyanyian penutup ada dari KJ 432, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, kebebasan bagi orang yang ditahan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Oke, itu dia untuk lagu-lagunya. Kira-kira adik-adiknya udah banyak yang join belum ya? Oke, udah mulai banyak. Jangan lupa untuk adik-adiknya nyalain kameranya ya, biar kakak-kakaknya bisa ngeliat kalian, bisa melihat wajah kalian yang cantik dan ganteng. Oke? Kalau gitu kita mulai aja boleh ya, Kak? Oke, kita mulai ibadah ini. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita pastinya punya tata tertib. Slide tata tertibnya boleh, Kak? Oke, untuk tata tertib ibadah, supaya berjalan dengan lancar, jangan lupa untuk siapkan Alkitab dan berpakaian rapi, karena kita kan mau bertemu Tuhan. Jadi, apapun kondisinya, meskipun kita ibadahnya masih online, kita harus tetap berpakaian rapi. Yang kedua, untuk Zoom ID kalian, jangan lupa untuk diganti nama kalian strip sektor. Contohnya kayak aku, Shana strip 5. Berarti aku sektor 5. Oke. Yang ketiga, untuk adik-adik, jangan lupa di-mute mic-nya ketika ibadah sedang berlangsung ya. Kecuali nanti aku minta tolong adik-adik untuk open mic-nya nanti baru. Yang keempat, untuk adik-adik jangan lupa dinyalain kameranya on cam dari awal sampai akhir supaya kelihatan muka-muka adik-adik yang cerah biar kakak-kakaknya bisa saling lebih mengenal kalian lebih dalam lagi. Yang selanjutnya, kalau misalkan ibadah ini ada yang kurang jelas suaranya atau rekamannya, kalian bisa
langsung tulis di kolom komentar. Misalkan, Kak, suaranya putus-putus. Nah, langsung komen, oke? Yang selanjutnya, kalau misalkan ada adik-adik yang punya pergumulan dan mau didoakan, bisa juga untuk tulis di kolom komentar, karena nanti bisa didoain sama kakak-kakaknya. Oke, kita akan memulai ibadah. Sebelum kita mulai ibadah, jangan lupa untuk adik-adik yang belum bersaat teduh, dipersilakan untuk bersaat teduh. Amin. Lagu Menghadap Tuhan ada dari PKJ 4, bait yang pertama dan kedua, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menang. Jangan lupa bawa bersama Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau menguraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan kepada kami setiap harinya, nafas kehidupan yang masih Kau berikan pada kami, ya Bapa. Pada hari Minggu ini, di pagi yang cerah ini, kami ingin beribadah, meskipun kami masih ibadah secara online, ya Bapak, tapi kami bersyukur, kami masih diberi nafas kehidupan untuk bisa untuk tetap join ibadah ini, supaya semoga Tuhan bisa melancarkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga nanti Kak Morla yang akan memberitakan firman-Mu, ya Bapak. Berkati juga petugas-petugas yang lain sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan baik, ya Bapak. Terima kasih. Haleluya. Amin. Pembacaan Mazmur dari Mazmur 62 ayatnya yang pertama dan kedua. Aku mau minta tolong untuk Anastasia untuk bantu aku baca Mazmur. Oke, sebentar, aku baca yang tercetak keluar, kamu baca tercetak ke dalam, oke? Oke. Mazmur 62 ayatnya yang pertama dan kedua udah ketemu? Udah. Oke. Mazmur 62 ayat yang pertama dan kedua, perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Oke, terima kasih Anastasia. Iya. Untuk lagu selanjutnya kita memasuki lagu Masuk Firman, yaitu dari KJ 363, yaitu Bagi Yesus Kuserahkan.
Oke, kita akan masuk ke firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan hati sebelum kita baca. Sebelumnya suara aku kedengeran ya? Aman ya? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pemberitaan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk, mari teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, pagi hari ini kembali lagi kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, boleh Engkau berikan waktu untuk berkumpul bersama-sama di sini Tuhan, beribadah, mendengarkan firman di IHMPT pada pagi hari ini ya Bapak. Sungguh kami mengucap syukur kalau Engkau boleh ketuk pintu hati adik-adik kami, adik-adik lain kami untuk menyediakan waktu di pagi harinya, di weekend ini Tuhan, untuk bersama-sama kami Bapak menghadap Engkau saja ya Tuhan. Biarlah pemberitaan firman pada pagi hari ini Engkau yang pimpin dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Biarlah setiap perkataan, setiap sharing yang boleh hamba-Mu ini sampaikan, itu semua sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami semua di sini ya Bapak. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Biarlah hati kami boleh menjadi hati yang mau diajar, mau dididik, dan mau ditegur, rendah hati untuk menerima setiap firman-Mu, sehingga segala hal yang kami boleh dengarkan pada pagi hari ini dapat kami aplikasikan dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan. Kami mau serahkan jalannya pemberitaan firman hari ini ke dalam tangan-Mu saja Bapak, biarlah Engkau yang beracara. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke. Pembacaan Alkitabnya dari Mika 3 ayat 1 sampai 4. Karena ayatnya sedikit, aku baca sendiri aja, nggak apa-apa ya. Teman-teman, adik-adik sama kakak-kakak boleh siapin ayatnya dari Mika 3 ayat 1 sampai 4. Mika 3 ayat 1 sampai 4. Udah dapat semua? Udah dapat semua ya? Oke, kamu bacain Mika 3 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Demikian firman Tuhan. Boleh nggak aku minta adik-adik, kakak-kakak, kalau soalnya aku lihat sih 4 ayat ini walaupun pendek ya, tapi kalau dibacanya 1 kali doang, sepertinya kalian akan kurang nangkep nih sebenarnya poinnya soal apa. Jadi aku boleh kasih waktu 2-3 menit. Adik-adik sama kakak boleh baca lagi pribadi dalam hati masing-masing ya. Silakan dibaca ulang Mika 3 ayat 1 sampai 4.
Oke, yang udah boleh kasih jempolnya. Apakah sudah? Bacanya jangan keterusan sampai Mika pasal 6 ya. 4 ayat aja. Siapa tahu kisahnya nih terlalu menarik nih adik-adik keterusan sampai kitab Matius gitu kan. Itu boleh dibaca di rumah aja. Udah semua ya? Oke, yaudah. Kalau sudah dibaca kembali semua ayatnya. Nah, teman-teman, ini topik sharing firman hari ini judulnya adalah Suara Kenabianku dan Doaku. Suara kenabianku dan doaku. Nanti kita lihat ya maksudnya seperti apa. Sebelum kita bahas satu persatu, aku mau tanya dulu dong ke teman-teman. Di sini ada yang pernah jadi ketua sesuatu nggak? Ketua. Sekarang SMP, SMA masih ada ketua kelas nggak sih? Masih ada nggak? Masih ada ya ketua kelas ya? Maaf ya, siapa tahu kan zamannya sudah terlalu lama, sekarang udah nggak ada ketua kelas lagi gitu. Udah terlalu beda generasi. Masih ada ya? Ketua kelasnya siapa? Nggak tahu sih, kalau zaman dulu aku lengkap tuh, ada ketua kelas, bendahara, sekretaris, kayak gitu. Di satu kelas yang dia bisa ditunjuk guru, bisa sama teman-teman, atau dia mewakilkan diri. Atau ada yang pernah jadi, ada yang pernah jadi ketua kelas nggak? Atau sekarang ini nih lagi jadi ketua kelas? Atau kalau bukan ketua kelas, ketua yang lain deh, kan pasti di di sekolah kalian ada panitia-panitia mungkin acara, mungkin ketua panitia sesuatu, ketua panitia apa, atau ketua OSIS. Ada nggak yang pernah jadi ketua-ketuaan kayak gitu? Wah, Laura raise hand. Mantap. Laura, aku mau nanya, pernah jadi ketua apa, Laura? Suaranya aku nggak kedengeran. Yang kakak yang lain kedengeran kah suaranya? Apa aku doang yang... Ketua kelas, Kak, katanya. Oh, ketua kelas. Shani denger deh, kok aku nggak kedengeran ya? Ada apa ini? Dari Oke. mulutnya, Kak. Oh, betul Laura ketua kelas? Wah, keren. Kalau Caca pernah jadi ketua apa, Ca? Ketua kelas sekarang sih, Kak. Wah, keren ya nih, ternyata adik-adik kita di sini aja kelihatannya imut-imut gitu ya. Ternyata di sekolahnya mereka jadi ketua kelas, jadi ketua apa? Oke, terus di sini juga ada ketua PT ya kan? Siapa? Ada yang tahu nggak ketua PT-nya siapa? Ayo, coba kok tulis di kolom chat deh. Mereka adik-adik pada tahu nggak sih ketua PT kita siapa? Coba tulis di kolom chat. Tebak-tebakan. Yang betul nanti sama ketua PT-nya. Enggak. Ya, Caca hebat, Caca langsung tahu ya. Indra. Betul sih, Kak Denis betul, tapi dulu ya. Sekarang udah digulingkan sama kakak selanjutnya itu Kak Daniel ya. Sudah berganti. Oke, ini mungkin sekalian nih kakak adik-adik yang lain boleh tahu nih. Jadi ketua PT kita itu dulu Kak Denis, sekarang jadi Kak Daniel ya. Mungkin selanjutnya boleh adik-adik ada yang mau jadi ketua PT. Tunggu, ada saatnya. Oke. Nah, kan berarti udah pada tahu, dan pasti tahu lah ya ketua kayak gitu. Maksudnya kalau dalam satu organisasi, dalam satu kepanitiaan, biasanya kan emang ada gitu kan, ada ketuanya gitu, ada pemimpinnya. Di kelas ada pemimpinnya, ada ketuanya. Ngapain sih biasanya ketua itu? Maksudnya contohnya deh, sebagai ketua, aku boleh minta tanya Caca kali ya. Sebagai contoh, sebagai ketua kelas, Caca ngapain emang, Ca? Jadi ketua tuh tugasnya ngapain? Kalau sebagai ketua kelas tuh bantuin gurunya kalau ada tugas dari sekolah gitu, Kak. Kalau enggak, ajak teman-temannya untuk masuk Google Meet buat pelajaran PJJ, Kak. Oke, jadi kayak Caca bantuin, istilahnya jadi bantu guru gitu kan ya. Pertama tadi kalau ada tugas di sekolah, atau ya pimpin adik teman-temannya nih, ayo ajak-ajakin gitu kan masuk ke Google Meet kayak gitu. Oke, nah
Kalau mau nanya juga dong, kalau Kak Daniel gimana Kak? Sebagai ketua PT tugasnya ngapain sih Kak? Nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa Kak, 1 poin aja. Tugasnya itu apa? Kayak memastikan semua kayak administrasi PT, terus juga kegiatan PT mungkin bisa berjalan dengan lancar kayak gitu sih. Termasuk ibadah. Oke, terima kasih Kak Daniel sama Caca udah boleh bantu aku kasih contoh-contoh buat kita bisa sama-sama kebayang ya tugas seorang pemimpin, seorang ketua tuh kayak gimana. Pasti kan berbeda sama orang-orang yang dipimpin kan. Pasti ada tugas secara khusus yang dipercayakan kepada para ketua itu. Kayak gitu. Oke, nah tadi kita udah baca dari Mika 3 ayat 1 sampai 4. Aku mau jelasin dulu mungkin latar belakangnya ya. Mika itu siapa sih? Dia itu siapa? Mika. Mika itu adalah seorang nabi Tuhan. Salah satu nabi dari di perjanjian lama kan ada banyak ya. Ada Nabi Yesaya, Nabi Yeremia. Nah ini salah satunya ada Mika. Yang namanya nabi itu tugasnya ngapain? Ada yang tahu nggak? Nah, kamu udah kasih tahu deh. Tugasnya nabi itu yang terutama adalah menyampaikan nubuat, menyampaikan perkataan-perkataan Allah, kayak gitu. Jadi ya kita kan semua punya, misalkan guru tugasnya ngapain? Guru ngajar, gitu kan. Presiden ngapain? Presiden memimpin negara. Nah, kalau nabi tugasnya itu adalah secara khusus Allah berfirman bagi bangsa itu lewat seorang nabi, kayak gitu. Mungkin kalau sekarang kita udah nggak lihat ya, nggak ada, ya kita zaman sekarang udah tidak ada nabi lah, kayak gitu. Tapi kita ya mungkin yang paling mirip ya itu pendeta kali ya, maksudnya yang mengingatkan jemaat, mengingatkan umat Tuhan soal apa sih yang Tuhan bicarakan kayak gitu. Kalau dulu Nabi itu Tuhan langsung ngomong ke Nabi, terus nanti Nabi sampaikan ke umatnya. Nah, kalau sekarang kan kita semua mungkin atau pendeta itu dasarnya adalah Alkitab kayak gitu. Penyampaian firman Tuhan itu dasarnya Allah berbicara lewat Alkitab, itulah yang disampaikan oleh para pendeta. Nah, itu tugas seorang nabi menyampaikan perkataan-perkataan Allah. Nah, perkataan Allah itu kan macam-macam ya. Mungkin ada yang kabar sukacita disampaikan oleh nabi, atau mungkin ada bencana atau apa yang disampaikan nabi. Nah, kalau dari ayat yang kita baca hari ini, Mika 3 ayat 1 sampai 4, menurut kalian ini lagi istilah apa ya? Topiknya tentang apa sih? Maksudnya gini, Allah lagi ngapain sih melalui Nabi Mika yang dibicarain perkataan Allah melalui Nabi Mika ini? Apakah sedang memberikan kabar sukacita, atau melalui Nabi Mika di ayat 3 1 sampai 4 ini, ataukah Tuhan lagi menyampaikan belas kasihannya kepada rakyatnya? Aduh, kamu kasihan segala macam, atau di sini Allah lagi marah? Gitu, lagi menyampaikan kemarahannya. Nah, ini aku kasih 3 pilihan nih. Menurut kalian nih, kan tadi aku bacain di awal, terus adik-adik kakak juga udah baca ulang nih. Menurut kalian yang kalian tangkep tuh moodnya lagi kayak gimana sih penyampaian nubuat dari Mika di 4 ayat yang kita baca ini? Apakah lagi menyampaikan kabar sukacita gitu, atau lagi berbelas kasihan, aduh kasihan gitu, atau lagi marah Tuhan terhadap bangsa Israel? Lagi negor. 1, 2, 3. Coba kalau di kolom, biar aku nggak ngomong sendiri. Haha, sebenarnya ini alasan aja. Coba di kolom chat, ayo kalian bilang 1, 2, atau 3. 1 itu Tuhan lagi menyampaikan kabar sukacita. Yang kedua itu Tuhan lagi berbelas kasihan. Yang ketiga Tuhan sebenarnya lagi marah. 1 atau 2 atau 3 yang kalian tangkap nih dari 4 ayat ini. Ayo. Chat. Teman-teman, kakak-kakak juga boleh. Semuanya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang ya ada aja sih yang salah. Cuma nggak apa-apa. Salah itu wajar, kita semua manusia. 3, kabar murka. Wah, murka. 3. Weh, kalian ini ya apa? Kompak ya jawabnya. Berarti dari 4 ayat nih, padahal cuma 4 ayat ya. Cuma yang kita tangkap di sini moodnya itu, nadanya itu Tuhan lagi
marah, lagi negur, nggak lagi yang berbahagialah kita semua, kerajaan Allah akan datang, nggak kayak gitu kan mood yang penyampaian Nabi Mika. Tapi Nabi Mika tuh lagi menyampaikan perkataan Allah di mana Allah tuh lagi marah sama bangsa Israel, lagi ada yang ditegur nih kayak gitu. Dan bahkan kalau kita baca ya ayatnya itu frontal banget lah ya, maksudnya bahasa-bahasa yang digunakan itu nunjukin seberapa murkanya Tuhan terhadap umat saat itu. Secara khusus Tuhan tuh lagi marah terhadap siapa sih? Coba aku baca ayat Mika 3 ayat 1a ya. Kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Nah, Tuhan lagi menyampaikan tegurannya, kemarahannya terhadap umat secara umum, tapi secara khusus terhadap para kepala dan para pemimpin di Israel saat itu. Jadi kalau aku bilang tadi, ketua-ketuanya nih, pemimpin-pemimpinnya nih, kepada mereka Allah lagi marah, kayak gitu. Kenapa sih? Kenapa marah? Karena para pemimpin saat itu, para kepala-kepala umat Israel, justru mereka lah yang melakukan hal-hal yang sangat jahat di mata Tuhan, kayak gitu. Hal jahat seperti apa? Kita bisa lihat di ayat 2 dan 3. Aku bacain lagi ya, ayat 2. Kan gini, ayat 1 tuh Mika ngomong. Tuhan melalui Mika ngomong. Kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Jadi istilahnya di ayat pertama tuh Mika nyindir dulu nih. Hei para ketua-ketua, bukannya harusnya kamu ya yang paling tahu tentang keadilan? Kenapa ya kamu seorang ketua, kamu seorang pemimpin bangsa itu, ya kan? Nah tapi di ayat 2 dan 3, barulah justru si Mika bilang, hai kamu yang membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Nah ini bertolak belakang dari apa yang seharusnya dilakukan oleh ketua-ketua dan kepala pemimpin-pemimpin jemaat di situ. Ya kan, dibilang kamu membenci kebaikan. Kok kebaikan malah dibenci? Terus dia justru mencintainya kejahatan. Kan itu hal yang sangat bertolak belakang dari yang seharusnya dilakukan kan. Inilah yang saat itu terjadi nih di bangsa Israel. Kepala-kepalanya, kepala umatnya malah kayak gitu. Ngelakuin hal yang, mencintai hal yang jahat. Nah, terus kalimat-kalimat selanjutnya ini, kalimat frontal yang tadi ku bilang ini penggambaran ya. Seperti kalau kalian mungkin belajar kiasan ya, perumpamaan kayak aduh perut aku sakit banget nih kayak ditonjok-tonjokin orang kayak gitu. Ya kan bukan berarti aku ditonjokin orang kayak gitu kan, tapi sakitnya tuh kayak gitu gitu. Nah, ayat 2 sampai 3 tuh mau menggambarkan penderitaan rakyat akibat para pemimpin umat saat itu, digambarkannya kayak gitu. Kayak apa? Pertama, mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku. Bangsaku tuh bekunya berarti ke bangsa Allah ya. Ini bayangin seorang Allah saat itu lagi negur kepala-kepala pemimpin di Israel, dia bilang gini, mereka nih, si pemimpin-pemimpin yang jahat, seperti merobek kulit dari tubuh bangsaku. Ada yang pernah tubuhnya kulitnya robek? Mungkin jatuh dari motor, terus aduh robek gitu kan, kebelet. Sakit nggak sih? Sakit banget ya kan, perih kan, itu satu. Terus mereka memakan daging bangsaku. Aduh, serem banget ya, maksudnya ini kita bukan bahas soal kanibalisme di sini ya, tapi lebih kayak apa yang mereka nikmati itu adalah hal yang menderitakan bangsanya, gitu, memakan daging bangsaku gitu. Mereka lagi menikmati suatu hal yang enak gitu bagi mereka, tapi bangsanya tuh dibuat menderita. Sampai kayak gitu tuh kalau ya aku nggak mau terlalu bahas yang selanjutnya ya agak ini kayak ya sampai kayak gitu kan kalimat-kalimatnya kan meremukan tulang. Tapi di situ adalah penggambaran Tuhan apa yang Tuhan lihat dari bangsanya saat itu gitu. Seberapa menderita umatnya akibat para pemimpin yang lalim, pemimpin yang jahat yang harusnya Tuhan kasih kasih kepercayaan untuk memimpin suatu umat kayak gitu. Tapi justru mereka melakukan hal yang jahat.
kayak gitu. Penindasan itu kalau di ayat 2 dan 3 tuh menjelaskan penindasan ya. Kesimpul intinya tuh para pemimpin menindas umat saat itu. Nah, selain itu mereka juga kalau kita lihat nih di ayat 5, ini kita nggak baca tadi tapi nggak apa. Ini contoh kejahatan yang dilakukan juga para pemimpin waktu itu. Ayat 5 adalah, beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapatkan sesuatu untuk dikujah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Maksudnya kayak gimana sih? Ini kayak orang yang kalau misalkan kayak aku kasih sesuatu nih ke pemimpin A gitu, misalkan di kantor aku ada pemimpinnya gitu, aku kasih sesuatu nih, aku nyogok nih sesuatu, nanti pemimpinnya ngebaik-baikin aku gitu. Nah kayak gitu, tapi jangan aku nggak kasih sesuatu, pemimpinnya malah kayak jahat sama aku, diskriminasi kayak gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh para pemimpin saat itu tuh gitu. Jadi kalau misalkan umatnya ngasih sesuatu ke dia baik-baikin, tapi kalau misalkan enggak, dia langsung jahatin kayak gitu. Jadi istilahnya ada penyesatan juga di situ. Apa yang mereka sampaikan terhadap umat itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan pengen, tapi justru apa yang sesuai yang mereka inginkan sendiri gitu. Aku dapatnya apa, aku sampaikan apa. Aku nggak dapat apa, aku ya nggak sampaikan begitu. Gitu. Itu kan satu penyesatan kan, hal yang salah juga, salah banget dilakukan oleh para pemimpin umat saat itu. Nah, itu zaman dulu ya, zaman dulu ketika bangsa-bangsa yang masih dipimpinnya oleh para kepala-kepala umat kayak gitu. Nah, kalau zaman sekarang, contoh yang sederhana dulu deh. Coba teman-teman bayangin nih, seorang ketua, misalkan tadi kan ada ketua kelas atau ketua panitia, ketua OSIS kayak gitu, kan itu orang yang sudah dipercayakan kan. Dipercayakan oleh ya mungkin oleh teman-temannya, oleh guru, segala macam. Bayangin seorang ketua justru mereka melakukan hal yang jahat. Hancur nggak yang di bawah-bawah ini? Gimana? Pasti berdampak besar, ya kan? Karena orang yang dipimpin kan taat gitu kan terhadap yang pemimpinnya gitu. Nah, cuma kalau pemimpin yang sudah nggak betul, akhirnya ke bawah-bawahnya juga akan lebih parah, ya kan? Beda kalau misalkan ya udah gini deh, aku kasih gambaran dalam satu kepanitiaan nih, ada ketua, wakil sekretaris, terus ada bidang-bidang, terus ada stafnya juga gitu. Nah, kalau ada staf nih misalkan yang aduh salah salah kecil lah kayak gitu. Nah, kan orang yang lain bisa ingetin gitu kan. Maksudnya ketuanya lah yang istilahnya mengingatkan dia harusnya begini ya segala macam. Tapi kalau ketuanya sendiri udah sesat, kalian kebayang nggak sih itu kepanitiaan bakal kayak apa? Kepengurusan bakal kayak apa? Gitu. Atau kalau itu dalam konteks sekolah ya, dalam konteks berbangsa dan bernegara, kita semua punya pemimpin, ya kan? Pemimpin kita siapa? Presiden, ya kan, kepala negara. Bayangin kan kepala negara itu adalah ya orang yang dipercaya oleh para rakyat ya gitu kan. Kita pilih karena kita percaya sama dia gitu. Bisa memimpin bangsa ini, bisa memimpin negara ini dengan baik menuju hal yang baik gitu, menuju kemajuan. Bayangin kalau kepala negaranya sendiri ternyata korupsi. Justru mereka ada main di belakang gitu. Ternyata uang rakyat malah dipakai buat kepentingan pribadi atau golongan. Buat kalian kayak gimana? Berantakan nggak negaranya? Bakal berantakan kan? Itu seperti itulah dampak kalau seorang pemimpin yang dipercaya melakukan hal yang salah, dampaknya tuh sangat besar. Ada foto Pak Jokowi. Aduh, mudah-mudahan nanti nggak dikomenin ya. Tadi aku ngomong yang jelek-jelek sih. Kan kalau gitu. Nah, sekarang teman-teman bayangin kalau misalkan nih ketua kelasnya dipilihnya sama guru ya, misalkan ya ketua kelas dipilih sama guru nih, guru percaya sama dia. Ternyata ketua kelasnya malah ya dia yang nyontek, dia yang ngajak teman-temannya, ayo kita cabut aja sekolah segala macam. Gurunya marah besar nggak sih? Marah besar kan pasti. Loh, kamu yang dikasih kepercayaan, malah kamu yang salah. Bakal marah banget, ya kan? Karena ya dia akan ngajak semua yang di bawahnya untuk ngikutin dia, kayak gitu. Nah, itulah yang dirasakan Allah pada zaman itu. Ini kepala-kepala adalah orang yang dipercaya gitu sama Tuhan di perjanjian lama untuk memimpin bangsanya lebih
Dipercaya buat apa? Ya untuk lebih dekat kepada Dia gitu kan, untuk menuntun bangsa Israel, umat Tuhan untuk lebih dekat kepada Tuhan kayak gitu. Tapi justru mereka lah yang menindas kayak gitu. Bayangin gak sih seberapa marahnya Tuhan, seberapa sakit hatinya Tuhan, bangsa-bangsanya yang berharga ini, umatnya yang berharga ini, justru sama kepala yang dipercaya ditindas. Kan sakit banget ya, pasti marah banget ya kan, yang Allah rasakan saat itu. Itulah kenapa di ayat ini Mika menyampaikan murka Allah yang luar biasa gitu terhadap para pemimpin tersebut kayak gitu. Kita bisa kebayang gimana marahnya Tuhan kayak gitu. Kayak misalkan itu kalau guru pasti marah banget kayak gitu kalau orang yang dipercaya sebagai ketua kelas atau teman-teman gitu ini dipercaya sebagai ketua panitia kok malah salah gitu. Pasti kita sebel, marah kan kayak gitu. Nah, hukumannya apa sih yang Tuhan sampaikan kalau di ayat ini ya yang kita lihat? Hukuman kemarahan Allah terhadap para pemimpin itu yang di mata Tuhan melakukan hal-hal yang sangat jahat adalah kita bisa lihat di ayat 4. Ayat 4 sama ayat 12. Ayat 12 tadi sih kita nggak baca. Ayat 4 aku baca. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Jadi hukuman Tuhan yang pertama itu bagi para pemimpin yang lalim ini, yang jahat ini, apa yang mereka serukan, Allah nggak mau dengar. Ya iyalah, ini kan mereka yang jahat, terus nanti mereka minta tolong, aduh Tuhan, ini bangsanya gak makmur lagi nih, keuangan di negara ini udah hancur. Padahal dia sendiri yang berbuat jahat. Tuhan mau dengar nggak? Enggak lah, ya kan? Ya Tuhan akan memalingkan muka gitu dari para pemimpin yang jahat ini gitu. Dan yang kedua, hukuman Tuhan kita bisa lihat di ayat 12. Aku bacain. Sebab itu, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang. Dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Jadi hukuman Tuhan selanjutnya adalah, ya gitu, maksudnya gini, kalau pemimpinnya jahat, gak terlepas bangsanya sendiri akan hancur gitu. Dampaknya gitu. Makanya dibilang oleh karena kamu nih, kalian bayangin gak sih kayak kita dikasih kepercayaan nih, tapi karena kitanya tidak melakukan hal yang benar, orang-orang yang kita pimpin jadi hancur, jadi jatuh juga. Itu kan hal yang sebenarnya kalau mereka punya hati ya, hal yang menyedihkan lah, miris gitu. Kita menyebabkan kehancuran suatu bangsa, menyebabkan kehancuran suatu kepanitiaan. Makanya ya mungkin side note ketua itu hal yang berat juga ya tanggung jawabnya kayak gitu. Karena ya salah satunya itu apa yang mereka lakukan sangat berdampak bagi orang-orang yang dipimpin. Nah, seperti itu. Sebenarnya isi firman Tuhan hari ini kurang lebih seperti itu ya kalau aku coba jabarkan. Waktu aku persiapan kemarin dan beberapa hari yang lalu sebenarnya bergumul juga sih soal menurut aku ini salah satu firman yang sangat menegur lah. Yang nggak cuma kita ngomongin yang pernah jadi pemimpin doang, enggak, tapi kita semua sebagai umat Allah gitu. Selama ini kalau kita bahas firman Tuhan kayak kan yang kayaknya yang baik-baik aja gitu kan, yang enteng-enteng gitu. Iya, kita harus jadi pribadi yang jujur, pribadi yang ini segala macam. Maksudnya kita istilahnya sering mendengarkan firman Tuhan tuh yang baik-baik aja, yang enak didengar. Tapi kali ini Tuhan mau ajak kita mendengar suatu teguran, ya gitu. Kalau waktu itu Tuhan negurnya ke para pemimpin di bangsa Israel, nah sekarang kalau kita mau tarik, ini juga bisa jadi teguran buat kita semua secara pribadi, kayak gitu. Teguran yang keras ya, bahwa Tuhan pengen bilang, kamu sudah menjadi orang Kristen yang betul nggak, kayak gitu, selama ini di sekolahmu, di keluargamu, apakah kita sudah mencerminkan anak-anak Tuhan, mencerminkan sebagai umat percaya,
Atau jangan-jangan kita nih yang dipercaya Tuhan untuk jadi terang di bangsa ini, kita yang anak-anak Tuhan yang Tuhan harapkan bisa mencerminkan Kristus itu seperti apa, justru kita berbuat yang jahat. Justru orang ngeliat kita, ih, orang Kristen kayak gitu ya, apakah kayak gitu? Ini harusnya menjadi teguran buat kita semua juga ya. Jangan kita ya, adik-adik juga, kita semua kalian harus ingat gitu, Tuhan itu penuh kasih. Betul, Tuhan penuh kasih, tapi juga Tuhan itu Allah yang adil. Dia penuh kasih tapi dia juga adil. Setiap kesalahan pasti ada konsekuensinya. Gitu. Kalau kita bilang Tuhan mengampuni dosa kita, betul. Tapi konsekuensi itu lepas nggak? Nggak juga kayak gitu. Hal yang jahat pasti ada konsekuensinya yang harus kita tanggung. Nah, ini yang kita perlu jadi refleksi buat kita semua. Sebagaimana sih kita yang sebagai umat yang sudah Allah percaya, orang-orang percaya di dunia ini, kita sudah melakukan hal yang betul nggak sih di mata Tuhan, menjadi terang bagi bangsa ini. Gitu. Jangan sampai perilaku kita justru mencerminkan yang jahat, pada akhirnya Allah hukum. Hukum seperti apa? Ya tadi Tuhan nggak mau dengar doa kita. Kayak gitu. Nah, judul topik firman hari ini tadi kalau kita lihat di awal adalah suara kenabianku dan doaku. Nah, aku mau ngajak kita buat lihat suara kenabian tuh kayak apa sih? Kan kayaknya berat banget ya. Emang kakak-kakak di sini, adik-adik di sini nabi, kok disuruh menyuarakan suara kenabian? Ya, mungkin secara title ya, secara itu kita bukan seorang nabi seperti Nabi Mika, Nabi Yeremia, Nabi Yesaya di zaman Perjanjian Lama. Tapi ya kita bisa menyuarakan suara kenabian. Karena tadi yang aku bilang tadi, nabi itu tugasnya apa? Menyampaikan perkataan Allah. Begitu. Nah, kita juga saat ini ditugaskan sebagai orang percaya, sebagai umat-umat anak-anak Tuhan, kita punya tugas yaitu untuk menyampaikan sifat Allah yang tadi, secara khusus sifat Allah yang penuh kasih, tapi juga yang adil. Bukan hanya melalui perkataan, tapi juga melalui tindakan kita. Itulah bagaimana kita menyuarakan suara kenabian kita gitu. Baik dari perkataan maupun perbuatan, kita menyampaikan apa yang Tuhan pengen disampaikan bagi dunia ini. Menjadi terang, ya kan? Melakukan hal yang benar, tidak melakukan hal yang mendukakan hati Allah. Kayak gitu. Itu yang pertama. Bagaimana kita menjadi generasi muda yang menyuarakan suara kenabian. Kayak gitu. Nah, yang kedua, secara khusus ya, kalau misalkan tadi kan kita emang ayat ini bahas soal pemimpin. Nah, secara khusus kalau kita sebagai orang yang sedang memimpin, ya mungkin adik-adik ada yang tadi udah jadi ketua, tapi mungkin ada yang belum, tapi suatu saat aku yakin teman-teman adik-adik juga akan ada gitu yang jadi pemimpin di suatu tempat. Mungkin nanti waktu di sekolah jadi ketua kelas juga, ketua panitia, coba tahu ada yang jadi ketua OSIS, atau dalam pekerjaan nanti jadi pemimpin juga. Mungkin ini masih lama atau mungkin dalam waktu dekat, tapi akan ada saatnya adik-adik nih jadi seorang pemimpin. Nah, ini yang perlu kamu ingatkan adalah jangan jadi pemimpin seperti yang kita baca di firman Tuhan tadi ya. Pemimpin yang melakukan hal yang jahat, jangan. Gitu. Jadilah pemimpin yang benar, yang kita istilahnya kepercayaan yang dikasih terhadap kita, seorang pemimpin, kita jaga baik-baik. Tanggung jawab itu seperti apa, yang harusnya kita lakukan, kita jaga tuh orang-orang yang kita pimpin. Jangan sampai juga melakukan hal yang salah, tapi terlebih dahulu kita cek dulu pribadi kita sendiri gitu. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang benar untuk bisa memimpin orang-orang lain. Itu sebagai pemimpin. Nah, yang kedua, kalau kita sebagai yang dipimpin, ya kan, ya mungkin kalau aku lihat tadi mayoritas di sini belum pernah ada yang jadi ketua, adik-adik. Berarti kan kita sekarang jadi orang yang dipimpin nih. Misalkan kalau di satu kelas tadi ada ketua kelas, nah kita mungkin jadi siswa-siswa lainnya gitu kan, rakyat jelata sih. Jadi rakyat jelata dalam satu kelas yang kita dipimpin nih sama si ketua kelasnya itu. Ya kita jadilah orang yang taat kayak gitu. Seorang ketua yang misalnya mengarahkan kita dengan baik, ya kita juga harus taat. Karena sebelum kita bisa jadi pemimpin yang baik, ya kita harus jadi orang yang dipimpin yang baik gitu. Yang pelayan atau anak buah yang baik. Baru kita bisa jadi seorang pemimpin yang betul. Kayak gitu. Jadi ini tadi 3 poin ya. Pertama, bagaimana kita menyampaikan suara kenabian.
Terus yang kedua, sebagai pemimpin jadilah pemimpin yang benar di mata Allah. Dan yang ketiga, sebagai yang dipimpin marilah kita taat. Gitu. Ada satu poin juga sih di bahan hari ini yang aplikasinya ada dua. Yang menarik menurut aku yang mau aku sampaikan, kan tadi sebagai yang dipimpin kita taat ya poinku. Tapi ternyata di sini ada di bahan yang harusnya disampaikan hari ini ada poin ini juga nih, aku bacain ya. Terunalayan dapat belajar dari semangat Nabi Mika yang tanpa takut menegur para pemimpin agar mereka berlaku adil, kasih, setia, dan bijaksana di dalam kasih Allah. Ternyata sebagai seorang yang dipimpin pun kita juga punya tanggung jawab itu loh. Kayak Nabi Mika tadi, kalau ada suatu hal yang salah dari pemimpin kita harus berani untuk sampaikan. Begitu. Jangan mau pemimpinnya salah, kitanya ikut masuk ke jurang. Jangan mau. Begitu. Adik-adik, teman-teman, kakak-kakak, kita juga harus punya keberanian itu untuk tahu kalau misalkan ini situasinya salah, ya kita sampaikan. Tegurlah pemimpinnya. Karena pemimpin yang baik pasti akan rendah hati untuk menerima kritik yang betul ya. Kritik dan saran yang betul. Nah, kayak gitu. Ini mungkin bisa juga jadi satu poin buat teman-teman, adik-adik, buat jadi pribadi yang kalau misalkan tahu nih ada yang salah ya teman-teman, adik-adik jangan takut untuk sampaikan. Karena ya itulah generasi muda kita ya harus seperti itu, menyuarakan apa yang Tuhan pengen bagi orang-orang sekitar kita dan untuk kita sendiri. Itu. Nah, sampai situ. Nah, terus mungkin tadi udah aku sampaikan ya poin-poin yang bisa jadi bahan refleksi. Tapi untuk aplikasinya, apa sih yang bisa kita lakukan secara sederhana yang kita bisa benar-benar mulai dari sekarang? Itu adalah tadi nih, kan kalau judulnya adalah suara kenabianku dan doaku. Nah, poin yang paling mudah lah kalau aku bilang yang bisa kita mulai dari sekarang adalah kita berdoa. Gitu. Kalau saat ini kita belum belum menjadi pemimpin mungkin, atau kita belum ya masih perlu waktu lah kita buat berani menegur, misalkan melihat ada yang salah di kepemimpinan yang kita alami, ya hal yang pertama paling kita bisa lakukan adalah berdoa. Berdoa bagi para pemimpin, bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, ini ada yang namanya berdoa dengan 5 jari tangan. Gitu. Coba jari tangan kita ada berapa? 10. Sebenarnya ada 10. Cuma ini 5 kan sama-sama ya, 5 kanan 5 kiri. Nah, kita lihat nih. Jari tangan kita di sebelah kanan kita kan ada 5 nih. Ini sebenarnya buat ini aja sih, membantu kita buat kepada siapa kita berdoa untuk siapa aja sih. Nah, ini bisa membantu nih kalau teman-teman mau ingat, Kamarla, kita berdoa nih, berdoanya buat siapa aja ya Kak baiknya. Nah, ini kita bisa membantu nih cara ini dengan 5 jari tangan. Pertama, ibu jari. Ya, semua punya ibu jari? Ada yang nggak punya ibu jari? Semua punya ya. Kalau berdoa tuh kayak gimana sih? Kan kayak gini kan. Nah, ibu jari kita itu yang paling dekat sama jantung dan hati kita, ya kan pas kita berdoa. Kan kita berdoa nggak gini kan. Kita berdoa kayak gini. Ya, jadi ibu jari itu yang paling dekat sama hati kita. Nah, jadi maksudnya apa nih? Yang pertama-tama coba kita bisa berdoa untuk orang-orang terdekat kita. Siapa? Ya keluarga, ya kan? Orang tua, kakak-kakak, adik-adik. Berdoalah bagi mereka, orang-orang terdekat kita. Mulai dari mereka. Yang kedua, habis jari ibu jari ada jari telunjuk. Jari telunjuk gunanya buat ngapain? Nunjuk, ya kan? Itu gitu kan. Atau kalau misalkan ini seperti orang yang mengarahkan, mengajar, kayak gitu. Jadi kalau di sekolah siapa yang mengarahkan dan mengajar? Ya guru-guru, gitu kan. Atau di sini di PT siapa yang ngajar? Ya kakak-kakak PT nih, kakak layan yang ngajarin, mengarahkan adik-adik. Nah, jadi yang kedua kita bisa nih berdoa untuk orang-orang ini, orang pengajar-pengajar, guru, para pengajar kakak PT, kakak layan, pemimpin-pemimpin gereja, ya kan mereka juga orang yang mengajar kan. Itu yang kedua, jari telunjuk. Yang ketiga, jari tengah. Jari tengah adalah jari yang paling tinggi. Betul nggak? Ada nggak yang jempolnya lebih tinggi jari-jari tengah di jari masing-masing? Nggak ada kan? Ya mudah-mudahan semuanya jari tengahnya paling tinggi ya. Ya kalau ada yang beda, ya nggak apa-apa. Ya selama nggak sakit nggak apa-apa. Tapi sejauh ini semua tengah-tengah yang paling tinggi ya. Jadi di sini kita bisa berdoa untuk yang tertinggi nih mungkin di bangsa ini. Siapa sih pemimpin-pemimpinnya? Ya presiden, gitu kan.
orang-orang yang tertinggi. Jadi pertama tadi buat keluarga, yang kedua buat pengajar-pengajar, nah yang ketiga nih buat orang-orang tertinggi, para pemimpin. Nah ini nih, kita bisa mendoakan para pemimpin ini nih. Mendoakan apa? Yaitu mungkin yang melalui firman Tuhan yang kita dengar tadi, mendoakan agar mereka memimpin bangsa ini dengan baik, bijaksana, sesuai tanggung jawabnya. Kayak gitu. Terus keempat, jari manis. Jari manis itu biasanya tempatnya apa? Kalau misalkan cincin pernikahan atau pertunangan kan dipakainya di jari manis kan, nggak di jempol kan, makanya di jari manis. Jadi sebenarnya ini secara khusus bisa untuk orang-orang yang paling dekat dengan kita secara relasi. Mungkin yaitu suami istri. Nah, cuma kan teman-teman di sini pasti belum ada yang menikah kan, teman-teman, adik-adik gitu kan. Nah, mungkin bisa sahabat-sahabatnya gitu yang secara relasi paling dekat dengan kita. Kita berdoa buat mereka, teman-teman kita. Baru yang terakhir adalah jari kelingking. Nah, jari kelingking ini adalah yang paling kecil di antara jari-jari yang lain. Nah, kita bisa ingat kalau tadi kita berdoa buat orang-orang sekitar kita, untuk para pemimpin, para pengajar, kita juga perlu ingat nih orang-orang kecil yang ada di sekitar kita. Ini kan orang yang dianggap kecil lah, kita yang dianggap kecil bagi masyarakat. Seperti apa sih? Ya, mungkin orang-orang yang mungkin gelandangan di sekitar, pengemis, pemulung, yang kan bagi masyarakat sekitar tuh dianggapnya mereka kecil. Nah, kita juga bisa nih berdoa buat mereka, ya gitu. Agar Tuhan kasih kesejahteraan, Tuhan bantu, dan mungkin melalui kita juga Tuhan bisa bantu mereka, kayak gitu. Nah, ini 5 jari tangan yang sebenarnya kalau teman-teman sadar nggak sadar, kita sudah terapkan di PT ini, ya kan? Doa syafaat kita berdoanya buat siapa? Buat keluarga, mama papa, buat kakak layan, buat gereja, ya kan, majelis, buat bangsa dan negara, ya kita doakan pemimpin-pemimpin. Terus kita doakan juga teman-teman di sekolah nih, relasi yang terdekat. Nah, mungkin nih yang jari kelingking nih kita juga bisa coba mulai doakan juga nih orang-orang sekitar yang mungkin kondisinya lagi kurang baik, kayak gitu kan. Ketika kita mendoakan bangsa negara, bisa dimasukin itu. Itu teman-teman, adik-adik, kakak-kakak yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga paham semuanya. Mungkin agak ngantuk-ngantuk, nggak apa-apa, masih pagi emang. Tapi semoga firman Tuhan yang sudah ditaburkan bisa kita mengerti, kita renungkan, dan kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Nah, kita sebelum lanjut, kita boleh ambil waktu untuk bersaat teduh, merenungkan firman Tuhan yang sudah didengar hari ini. Ya, saat teduh selesai. Sebagai respon firman Tuhan, kita nyanyikan pujian dari Gita Bakti 50, perubahan ayat baitnya yang pertama dan yang kedua, perubahan ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang
Oke, kita masuk ke doa syafaat. Sebelumnya adik-adik yang bertugas boleh disiapkan. Ada yang pertama itu Laura, yang kedua itu Abel, yang ketiga itu Davina. Harus on cam ya, biar bisa di spotlight, biar nanti mukanya kelihatan. Udah siap, Laura, Abel, dan Davina? Laura, tapi kayaknya... Kak, aku pindah ke HP ya, Kak. Oh iya, oke, mantap. Suaranya udah kedengeran Laura, keren. Abel sama Davina juga udah siap ya? Pertama Laura, kedua Abel, terus ketiga Davina. Oke, yuk mari kita... Bentar Kak, tadi Laura kan mau pindah ke HP kan? Oh ya udah, oke. Bentar ya. Udah, Kak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menjaga kami dari malam hingga pagi ini dengan sehat ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami berdoa ya Tuhan, berkatilah sekolah kami ya Tuhan, berkati juga teman-teman kami ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan, semoga mereka sehat selalu ya Tuhan, berkati juga sekolah kami ya Tuhan, supaya sekolah kami selalu berkembang ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk guru-guru yang di sekolah kami ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka sehat ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Abel boleh di-unmute dulu. Tuhan Yesus yang baik, aku mau berdoa untuk gereja kami. Berkatilah para majelis-majelis serta pendeta agar selalu diberi kesehatan dan dapat melayani pelayanannya dengan baik ya Tuhan. Dan aku juga mau berdoa untuk orang tua kami. Berkatilah mereka dalam segala hal apapun seperti dalam hal pekerjaannya. Dan juga beri mereka kesehatan selalu agar dapat membimbing kita dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati negara kami ini ya Tuhan, negara Indonesia yang sedang dalam masa pandemi. Engkau segera pulihkan bangsa ini agar kami semua dapat kembali berkumpul bersama orang terdekat kami. Engkau juga jaga para pemimpin bangsa ini ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan selalu, agar mereka semua dapat mengurus dan mengatur bangsa dan negara ini untuk menjadi lebih baik, serta dapat mencapai keinginan bangsa yang belum bisa terpenuhi. Berkati pula para tenaga kesehatan yang bertugas di garda terdepan, Engkau jaga mereka agar mereka dapat selalu sehat dan aman, sehingga dapat membantu memulihkan mereka semua yang sedang sakit ataupun terpapar virus ini. Terima kasih sudah mendengarkan doa kami ya Tuhan. Ini doa kami yang jauh dari kata sempurna, tapi kami sempurnakan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, terima kasih untuk Kak Morla yang sudah memberitakan firman untuk kita semua. Kita masuk ke persembahan syukur. Nats persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14 yang berbunyi, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu.
nyanyian persembahan dari KMM 92, baitnya yang pertama dan kedua, kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa langsung di scan barcode melalui OVO atau GoPay. Oke. Atas nama Morla Gabriela. Kalian juga bisa transfer ke rekening gereja kita mandiri, yaitu atas nama GPIB Kasih Setia. Untuk rekening BCA bisa ditransfer juga atas nama Morla Gabriela Agnes. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Untuk yang bertugas doa persembahan, dipersilakan Indra nyalain kameranya ya. Oke. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kau telah memberi kami ya Tuhan satu kesempatan lagi ya Tuhan untuk ada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, hari ini ya Tuhan kami akan berdoa ya Tuhan untuk persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkatilah tangan-tangan yang memberikan ya Tuhan ataupun tidak memberikan ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkatilah mereka ya Tuhan yang sudah memberikan ya Tuhan. Kau berkatilah pekerjaan apa atau belajar mereka ya Tuhan supaya bisa lancar ya Tuhan. Ya Tuhan, kami persembahkan persembahan kami ini ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Kabar seputar Taruna. Pertama-tama aku ingin berterima kasih untuk Kak Morla yang sudah memberitakan firman untuk kita semua. Aku juga ingin berterima kasih untuk adik-adik yang sudah doa syafaat. Tadi ada Abel, ada Laura, dan ada Davina tadi ya. Terus yang sudah doa persembahan, tadi ada Indra, terima kasih. Dan untuk kakak-kakak layan, operator, dan adik-adik semua yang masih join ibadah, terima kasih. Oke, selanjutnya aku akan memberikan info
yaitu tentang seputar GP Education. Buat adik-adik yang mungkin membutuhkan pengetahuan lebih lagi untuk belajar, kakak-kakak GP menyediakan wadah untuk kalian belajar, meskipun masih online ya Kak, tapi nggak apa-apa karena pasti seru. Karena kakak-kakak GP-nya juga friendly kok, asik-asik. Nah, untuk adik-adik yang belum bergabung, nanti dikasih linknya sama kakaknya. Untuk GP Education itu mulai dari tanggal 4 dan 5, oke? Jadi kalau misalkan kalian, adik-adik yang mau gabung, jangan lupa tanggal 4 dan 5 itu GP Education sudah mulai. Nah, terus GP Education sudah, sekarang kita mau nunjuk pelayan minggu depan. Asik. Ini yang paling ditunggu-tunggu nih, pasti sama adik-adiknya. Oke, kira-kira ada yang bersedia untuk menjadi petugas minggu depan? Untuk doa syafaat mungkin, atau doa persembahan. Gimana adik-adiknya boleh? Kalau misalnya... Ya, siapa Wi? Siapa tuh? Yuka, Kak. Yuka. Apa Yuka? Tambahan. Persembahan. Oke, dicatat ya, Kak. Yuka. Yeay. Kak Tasya sampai terharu tuh, lihat tuh. Oke, ada lagi yang mau bersedia untuk menjadi petugas minggu depan? Ada lagi? Kalau tidak, aku yang akan tunjuk. Ayo guys, untuk doa syafaat, maksudku, untuk doa syafaat. Ada yang bersedia? Oke, kalau gitu kita tunjuk saja ya. Kira-kira siapa ya? Jeng. Untuk doa syafaat yang pertama aku memilih siapa ya? Maher. Bersedia? Oke? Oke, Kak. Oke. Yeay. Oke, untuk yang kedua, Nikita. Bersedia Nikita? Oke? Oke, Kak. Oke, mantap. Keren. Oke, doa syafaat yang terakhir, Rosel, bersedia? Oke, mantap. Emang nih adik-adiknya nih emang sangat antusias sekali untuk tugas minggu depan. Oke, kalau gitu sudah mungkin itu aja yang akan aku sampaikan. Selanjutnya aku ambil alih ya. Kenapa ya? Kenapa dari Kasyana tiba-tiba jadi Kamorla nih? Ada sesuatu nih di akhir. Ada yang tahu nggak kenapa? Biasanya kan di akhir nih udah ketawa-tawa aja, Kasyana nih udah siap-siap nih. Ada yang ulang tahun, yeay! Siapa yang ulang tahun? Tidak lain dan tidak bukan, tidak salah adalah MC kita hari ini, Kak Kasyana. Yeay! Mana tuh prok-proknya? Kan kasihan kan kalau Kak Kasyana yang kabar seputar Teruna terus menyampaikan, iya hari ini aku ulang tahun, hahaha, jadi kan sedih ya kan. Jadi sini Kamorla bantu. Gimana? Ini sebelum kita nyanyiin aku mau ngobrol-ngobrol dulu ya sama Kasyana. Ulang tahun yang keberapa, Syan? Yang ke-18. 18, ye. Aslinya tanggal berapa nih? Kan harusnya bukan minggu ini kan? Bukan. Sebenarnya harusnya minggu kemarin. Aku sama kayak Kasela tanggal 21 Agustus. 21 Agustus. 21 Agustus. Tapi karena kemarin aku berhalangan untuk ikut ibadah, jadi aku tidak bisa gabung. Oke. Nah, jadi baru dirayakan hari ini. Tadi, sorry, nggak kedengeran yang keberapa, Shan? Yang ke-18. Sweet 18 ya, berarti Sweet 17-nya udah lewat ya. Ini sudah memasuki, ini masa-masa penuaan sih, kalau udah dari 17 itu ke atas ya. Sudah masa penuaan. Udah memasuki syarat vaksin ya. Apa yang
didapat Sian waktu ulang tahun kemarin Sian? Puji Tuhan dapat berkat terutama dari keluarga, terus juga ditambah apa ya? Apa sih namanya? Abangku itu sudah memulai sekalian dia milih tanggal itu di hari ulang tahunku untuk memilih langkah lebih serius lagi sama calon pasangan hidupnya. Jadi aku senang dirayain itu bareng keluarga besar juga gitu. Sekalian didoain kapan nyusul gitu ya. Masih jauh. Dong. Masih jauh ya. Masih jauh. Oke, masih jauh. Terus pastinya dapat doa juga dari teman-teman. Terus kado. Yang ngucapin pertama siapa Sian? Yang ngucapin pertama pastinya keluarga. Oh, keluarga. Oke. Nah, ini aku tunggu sebelum nanya apa yang mau didoain dan kita nyanyiin. Mau didoain sama siapa, Sian? Kan kayaknya demen nih nunjuk-nunjuk nih. Demen banget. Oke, aku minta tolong doain sama Kak Daniel, boleh nggak? Boleh banget, Kak Daniel. Sikat. Kalau Oke. Ya, yang ini yang lain kayak numpang ya, maaf ya. Oke, Kak Daniel siap ya. Mau didoain apa, Sian? Minta tolong didoain kesehatan. Terus aku juga lagi memasuki fase lamar-lamar kerja juga. Gitu. Oh, lamar kerja. Iya. Ngelamar yang lain, oke. Oke. Mau tahu dong cita-citanya apa, Sian? Masih ada nggak? Coba atau sudah? Masih. Cita-citanya sebenarnya dari dulu tuh nggak pernah berubah ya. Kalau misalkan kalian kan tahu, aku hobi banget nyanyi. Sebenarnya aku pengen jadi penyanyi gitu. Cita-citanya dari dulu. Oke. Aminkan saja ya guys. Masih ada dalam hati itu masih terpendam ya. Siap. Masih terpendam. Oke, nanti Kak Daniel udah tahu ya yang perlu doain. Sekarang kita mau nyanyikan dulu lagu kebangsaan ulang tahunnya. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Happy birthday. Hati. Selamat ulang tahun. Kiana. Tuhan memberkati. Sekali lagi. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Happy birthday. Hati. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, oke. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk suatu hal yang baik. Salah satu dari teman kita Tuhan yang bernama Shana yang minggu lalu berulang tahun yang ke-18. Tuhan sertai, berkati apa yang ia inginkan, apa yang ia harapkan Tuhan di umur yang baru ini, supaya bisa tercapai, dan juga keinginan-keinginannya yang belum tercapai di tahun-tahun sebelumnya bisa tercapai juga. Tuhan, sertailah dia dalam kesehatannya, dalam keluarganya juga Tuhan, berkati supaya berkat-Mu selalu melimpah untuknya, untuk Shana Tuhan, dan juga untuk keluarga. Sertailah Tuhan dimanapun ia berada, tutup bungkus ia juga dalam Roh Kudus-Mu saja, supaya ia selalu berada di jalan Kristus, jalan-Mu saja. Terima kasih Bapak, inilah doa dan ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun Shana. Terima kasih Kakak Daniel. Oke, terima kasih adik-adik semua, Kak Morla, terima kasih semuanya. Oke, kita sudah sampai di penghujung ibadah, sudah sampai di akhir ibadah.
Kita akan menyanyikan lagu nyanyian penutup. Akan aku alihkan kembali ke Kamorla. Oke, adik-adik, kakak-kakak, kita udah sampai di penghujung ibadah, tadi kata Shana. Biarlah setiap firman yang sudah didengar, puji-pujian yang sudah dinaikkan, boleh direnungkan dalam hidup kita masing-masing sehari-hari. Kita mau nyanyikan lagu penutup dari KJ 432, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditahan, yang buta dapat melihat yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Ya, teman-teman, kita akhiri ibadah hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu. Kalau Engkau boleh hadir dalam IHMPT pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami nyanyikan boleh berkenan dan harum di hadapan mata-Mu ya Bapa. Biarlah setiap pelayanan yang boleh dilakukan juga boleh baik Engkau pandangnya Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang sudah kami semua dengarkan, betul-betul kami renungkan, dan kami boleh menjadi pelaku firman dalam hidup kami sehari-hari ya Bapak. Kami mau serahkan segala kegiatan yang akan kami kerjakan setelah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Oke, teman-teman boleh bersaat teduh terlebih dahulu. Happy Sunday semua. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita foto dulu ya, jangan live dulu seperti biasa. Ini salah satu yang terpenting enggak, Deng? Oh. Udah siap? Udah siap semuanya? Mukanya mana? Muka. Tolong ditunjukkan. Sebentar Kak, maaf. Oh, iya, yang bertugas hari ini nanti jangan langsung live ya. Kita doa dulu sebentar untuk doa penutup, oke? Tadi kan ada Indra, Claudia, Abel, Davina, Laura. Siapa lagi? Laura. Oke. Ya. Oke, terima kasih Kak. Sip. Udah on cam semua? Evelyn, Samuel, Gaby, Rachel, Shirley. Yuk. Oke, semua bergaya. 1, 2, seperti biasa ditahannya agak lama ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Tahan. Tahan. Jangan gerak. Oke, haha. Udah. Sip. Sekali lagi? Boleh sekali lagi ya. Yang lebih bebas ya. 1, 2, 3.
Oke, tahan senyum bahagianya itu ditahan ya. Oke, sebentar, susah juga ya. Tunggu. Oke, sudah. Selamat hari Minggu. Lucu banget ya. Dadah. Dadah.